semuanya, balik lagi di Si Podcastnya anak-anak SI. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Novita Lestari dan di sini aku nggak sendiri loh teman-teman. Di sini aku ditemenin sama teman aku, yaitu ada Kang siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Bahtiara Dimukti. Saya angkatan 25 dan juga saya menjabat sebagai di divisi keorganisasian teman-teman. Nah, kira-kira di podcast kali ini kita bakal ngebahas apa nih? Oke, di podcast kali ini tuh kita bakalan ngebahas seputar Hima SI nih Kang Raffi. Jadi apa itu Hima SI, divisi-divisi apa aja yang ada di Hima SI, dan masih banyak lagi buat kita bahas di podcast kali ini. Oke, mungkin tidak luput juga dari gaya kepemimpinan apa yang Kahimo-Kahimnya pakai mungkin ya. Iya. Oke, mungkin sepertinya kita juga kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Waduh, siapa tuh? Oke, kita sambut aja Kang Danan Hidayat dan juga Kang Raihan Ibnu. Halo Kang. Halo. Gimana nih kabarnya Kang akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Terus lagi sibuk apa nih di Hima SI sendiri? Nah, kesibukan yang sekarang lagi dihadapi di Hima SI itu sendiri yaitu sedang persiapan buat pelaksanaan program kerja pengabdian kepada masyarakat. Bisa dijelaskan sedikit ya PKM sendiri itu maksudnya apa sih? Nah, PKM itu sendiri jadi selama di perkuliahan kita mendapatkan pelajaran dari perkuliahan, kita terjun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan keluh kesah dari masyarakat terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Setidaknya kita terjun langsung bisa memberikan sedikit banyaknya solusi buat menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, tambahan juga ya, selain untuk masyarakat, kita juga bisa belajar dari segi organisasinya, dari segi kitanya ke cara berkomunikasi, cara berhubungan dengan masyarakat di desa tersebut begitu. Jadi kita terjun langsung ke lapangan, bagaimana kita bersosialisasi langsung dengan masyarakat dan setidaknya kita juga mendapatkan pengalaman-pengalaman ketika terjun langsung ke lapangan. Oke Kang. Jadi kan Akang ini di Hima SI itu ngejabat sebagai ketua dan wakil ketua nih Kang. Nah, jadi apa sih yang ngedorong Akang itu bisa jadi ketua dan wakil ketua? Jadi yang mendorong saya menjadi ketua di Hima SI ini sendiri yaitu tentunya dari kemauan pribadi dan serta dorongan dari rekan-rekan juga, sehingga saya memberanikan untuk menjadi ketua Himpunan Sistem Informasi di periode kali ini. Oke Kang, bisa diceritakan sedikit pengalamannya nggak selama menjadi ketua dan wakil ketua itu sudah setengah periode nih, perjalanannya seperti apa aja gitu? Untuk perjalanannya cukup luar biasa. Di awal-awal saya sempat saya sempat ragu juga terkait diri saya pribadi karena banyak sekali tantangan dan adaptasi yang cukup luar biasa untuk menjadi beradaptasi menjadi ketua di Hima itu sendiri. Mungkin dari Wakahim ya tidak beda jauh ya dengan Pak Kahim. Ada kayak gimana ya, kayak banyak tantangan terutama ke diri sendiri. Kayak kita tuh harus harus menambah zona nyaman. Kayak misalkan kita orangnya A, nah ternyata setelah berorganisasi, apalagi sekarang ngejabat sebagai Wakahim ya, kayak kita tuh harus nurunin ego kita sendiri dan saya juga bersama Kang Danan teh kayak saling menguatkan gitu, kayak tenang we gitu lah. Ya. Jadi ketika alhamdulillahnya saya sama Wakahim tuh ketika saya sibuk ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan terkait buat organisasi ini di Hima, saya di backup langsung oleh Wakahim dan rekan-rekan BPH juga. Jadi itu yang membuat saya terus semangat untuk berkecimpung di
Organisasi. Oke. Kang, jadi kan di organisasi itu pasti punya visi dan misinya sendiri kan? Ya. Nah, jadi coba Akang jelasin secara singkat aja nih visi yang ada di himpunan mahasiswa di kepengurusan Akang ini. Jadi visi dan misi yang kami bawa yaitu mewujudkan Hima SI sebagai ruang yang adaptif dan kolaboratif untuk memajukan potensi akademik maupun non akademik mahasiswa program studi sistem informasi. Nah, yang dimana misinya itu menciptakan budaya organisasi yang nyaman, terbuka untuk mahasiswa SI sendiri. Kemudian ada 3 ya, itu yang tadi yang pertama. Nah, yang kedua itu mewujudkan Hima SI sebagai ruang yang mewadahi pengembangan soft skill dan hard skill bagi mahasiswa Sistem SI ya, bagi mahasiswa SI maupun di bidang akademik maupun non akademik itu sendiri. Kemudian yang ketiga mendorong kolaborasi yang sinergis dengan untuk memperluas jejaring Di internal maupun eksternal Hima. Oke. Keren banget ya Kang visi misi yang dibawa sama. Ya, sangat-sangat inovatif ya. Ya. Nah, kira-kira untuk menciptakan misi tersebut, kira-kira Akang punya cara-cara khusus gak yang akan bawakan untuk kedepannya? Mungkin untuk cara menyukseskan misi yang kami bawa itu sendiri, yaitu tentunya dengan pendekatan terhadap seperti yang di misi kami bawa, adaptif dan kolaboratif ya. Itu pendekatannya ke mahasiswa maupun ke anggota himanya itu sendiri, kita kayak lebih terbuka terkait masukan, saran, dan kritikan yang dari mahasiswa itu sendiri. Kita mencoba untuk terus berkolaborasi terkait program kerjanya, kegiatan-kegiatan untuk pengembangan soft skill dan hard skill mahasiswa program studi sistem informasi itu tersebut. Mungkin kalau kita ngebahas inovatif ya Kang, otomatis kita itu ada komparasi dari terdahulunya. Nah, kira-kira apa nih yang dibedain dari angkatan sebelumnya dan angkatan sekarang? Mungkin yang dibedain dari angkatan sebelumnya dan angkatan sekarang, kita pengen langsung ngerasain mahasiswa program studi sistem informasi ini ngerasain ya rangkulan ataupun ajakan yang dari Hima itu untuk tidak hanya dinahkodai, Hima ini tidak hanya dinahkodai oleh anggota saja, tetapi mahasiswa program studi sistem informasi juga harus ikut menahkodai juga, karena Hima sebagai wadah dalam pengembangan soft skill dan hard skill-nya serta jembatan untuk berkomunikasi baik sama prodi ataupun sama fakultas. Nah, dari kita ketika mahasiswa sistem informasi malu untuk menyuarakan aspirasinya, di Hima itu bisa untuk mewadahi ataupun menampung aspirasinya. Nanti kita yang berkomunikasi langsung sama baik program studi maupun civitas-civitas akademiknya. Mungkin sedikit tambahan juga ya, yang membedakan menurut kami juga mungkin dari segi apresiasi ke mahasiswa SI yang lain gitu. Kayak ya kita mencoba mencari mahasiswa SI yang berprestasi dan kita juga mengapresiasi dengan mengucapkan selamat gitu di SG Hima sendiri. Jadi buat teman-teman mari berprestasi biar masuk SG Hima. Oke Kang, jadi tadi itu kan kita udah ngebahas tentang visi misinya ya. Nah sekarang kita bakalan ngebahas nih apa itu Hima SI sendiri. Jadi Hima SI sendiri itu apa dan apa divisi apa aja yang ada di himpunan sistem informasi itu sendiri. Jadi Hima SI ini yaitu wadah untuk mahasiswa program studi informasi atau jembatan untuk
berkomunikasi langsung sama prodi dan sama civitas-civitas akademik yang ada di Fakultas Ilmu Fakultas. Komputer ini. Nah, terkait divisi, di sini juga ada beberapa divisi. Yang pertama itu ada keorganisasian. Ini Ini orangnya. organisasinya. Terus ada public relation. Aku. Ada divisi penelitian dan pengembangan atau sering disebut Litbang, ada divisi media teknologi informasi, dan divisi keagamaan, olahraga, dan sosial. Oke. Bisa dijelaskan nggak Kak? Tupoksi apa aja sih yang dimiliki dari divisi-divisi tersebut gitu? Mungkin dari keorganisasian dulu ya. Nah, keorganisasian itu untuk menyusun tatanan struktural ataupun manajemen di internal himpunan dan menyelaraskan program kerja serta mengawasi setiap jalannya program kerja, agenda ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di HIMASI ini. Kemudian ada litbang ya. Nah, di litbang ini tupoksinya itu untuk menggali potensi-potensi si mahasiswa SI ini. Jadi kayak misalkan ada mahasiswa SI yang yang memiliki potensi. Ya. Nah, divisi litbang itu untuk mengembangkan si potensi mahasiswa tersebut gitu. Ya, baik di potensi akademik maupun non akademiknya. Nah, sama halnya dengan divisi kos olahraga, sosial, dan keagamaan. Nah, terkait divisi kos ini berperan sebagai untuk berfokus kepada pengembangan soft skill olahraganya, terus buat sosial dan keagamaan untuk mempererat ukhuwahnya. Masya Allah. Masya Allah. Dan divisi yang lainnya yang Yang aku belum. divisi public relation itu yaitu jembatan atau sering disebut humas, hubungan masyarakat, yaitu jembatan antara menjaga komunikasi yang baik dan menjaga komunikasi dan citra himpunan mahasiswa sistem informasi ini untuk terus berkomunikasi sama pihak luar. Oke. Terus tambahan juga ya di divisi PR ini juga yang menjadi apa sih uang masukan teh Dan usaha. Nah, yang dimana di divisi ini kita sendiri ya memiliki produk bernama Secure. Oke. Jangan lupa beli teman-teman. ya, jangan lupa beli. Nanti open PO. Itu membuat keuangan di MSI menambah pemasukan dari penjualan security itu sendiri. Itu sangat-sangat membantu untuk menjalankan sebuah program kerja dan agenda ataupun kegiatan yang ada di HIMAS itu sendiri. Berarti itu sambil berjalannya berarti anak-anak HIMA juga sambil belajar apa itu UMKM mungkin ya. Iya. Nah, untuk belajar kewirausahaan. Jadi divisi yang terakhir seperti apa? Nah, untuk divisi yang terakhir yaitu media, teknologi, dan informasi. Tentu itu orang-orang di balik layar. Orang-orang yang di balik layar seperti menyelenggarakan podcast ini, yaitu untuk publikasi, dokumentasi, dan branding himpunan di media teknologinya. Oke, mungkin kira-kira budaya kerja di HIMAS itu seperti apa sih Kak? Untuk budaya kerja, nah budaya kerja maksudnya yang seperti apa dulu nih? Iya. Mungkin kita pengen tahu tuh budaya kerja, bagaimana cara divisi-divisi ini tuh bekerja sama di dalam untuk menjalankan suatu program kerja. Ya tentunya ya seperti sering di rutinitas di rapat itu, karena setiap divisi juga menyampaikan ketika ada program kerja ataupun apa. Jadi
divisi lain pun tahu progres perkembangan setiap divisi untuk menjalankan setiap program kerjanya, dan di sana berkolaborasi antar tiap divisi untuk menyukseskan program kerja tersebut. Nah, terus apalagi kan ada di keorganisasian ada bonding juga ya, yang dimana itu saling apa ya, buat memperkenalkan antara kita-kitanya gitu. Oke nih, Kang, maaf tapi kita sebentar. Ya, boleh. Gini nih, kan tadi kita lagi membahas kerja ya, bagaimana kerjanya, dan tadi akan menyebutkan di situ ada rapat untuk mengkonsolidasikan ide-ide tersebut ya. Nah, kira-kira kan di luaran sana banyak nih yang menganggap Hima itu cuma isinya rapat, terus dan banyak kesibukan yang memakan waktu banyak ya, dan juga mempunyai output yang kurang jelas. Nah, apa anggapan Akang tentang statement yang kurang tepat di Himasi? Tentunya statement-statement tersebut sering kali keluar ya, karena itu sebenarnya kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Tujuan masuk tujuan masuk organisasi itu seperti apa, dan kalau emang pribadinya itu pengen berkembang terkait manajemen waktu, manajemen konflik, dan di sini juga kita belajar nanti ketika di dunia kerja juga dapat pengalaman di organisasi itu sendiri. Nah, sedikit tambahan juga ya, mungkin untuk orang lain ya yang lihat misalkan apa sih masuk organisasi apa aja begitu. Nah, mungkin tidak sepenuhnya benar seperti itu ya, karena di dalamnya juga ada pembelajaran terkait kayak kita bisa misalkan di rapat itu kita bisa menyampaikan ide yang kita punya. Terus juga kita bisa belajar berbicara di depan orang-orang. Public speaking. Terus seperti kata Pak Kahim kayak manajemen konflik waktu dan lainnya begitu. Menurut saya seperti itu. Jadi jika mungkin ada anggapan yang mengatakan masuk organisasi rapat terus karena mungkin sebaiknya ikut organisasi buat calon mahasiswa baru. Oke. Jadi sebenarnya ya apa yang enggak, ini pengalaman saya pribadi ya, ikut organisasi itu apa yang enggak didapat di kelas tentunya yang saya rasakan bisa didapatkan di organisasi ini. Seperti contohnya kita bisa dekat dengan dosen, dengan rekan-rekan Yang berbeda internal, eksternal. Tentunya ketika emosional kita terjalin dengan baik sesama kepada dosen, kita juga dapat buat untuk mempermudah apa ya, intinya akademik juga akan tertolong tuh ketika kita butuh bantuan di akademik, kita bisa langsung berkomunikasi ke dosennya kayak gimana ya, itu mah yang saya rasakan sih. Kira-kira kalau menurut Novita, apa yang Novita rasakan selama di organisasi Hima? Kira-kira nih. Yang aku rasain sih sejauh ini seru banget ya Kang, bisa kenal sama teman-teman yang berbeda kelas. Terus kalau misalkan ada tugas yang susah nih, nah kita tuh bisa sharing sama teman-teman yang lain. Ketahuan dong. Gitu dong. Oke, tapi di situ konteksnya belajar bareng mungkin ya, bukan saling berkontak ya. Betul. Boleh berkontak teman-teman. Jangan. Oke, mungkin gini Kang, kan tadi banyak yang beranggapan negatif ya tentang organisasi sendiri. Kira-kira kalau di Himayas itu punya manfaat nggak sih Kang? Menurut Akang sendiri? Untuk manfaat yang saya rasakan itu sangat-sangat luar biasa ya. Kita bisa lebih kenal berlintas angkatan sama himpunan-himpunan yang eksternal, dan juga melatih apa ya, public speaking, kayak dulu malu untuk berbicara di depan umum. Sekarang alhamdulillah karena ikut organisasi di depan umum udah mulai terbiasa lah. Nah, betul sekali dengan Pak Kahim. Sedikit tambahan juga ya,
Benar. Sedikit tambahan juga, mungkin manfaat Hima SI bagi mahasiswa SI sendiri ya, kita itu menyalurkan kayak ya apa ya potensi karya dan apa ya kayak kita itu sebagai jembatan untuk memamerkan karya si orang tersebut gitu. Jadi kayak apa ya? Ya kayak jembatan gitu. Ketika kalian punya atau mahasiswa sistem informasi punya karya ya, hasil karya, malu untuk mempublikasikannya, kalian bisa langsung tag ataupun kirim langsung ke Sibara. Itu dia. Ke Sibara. Sibara Sistem sendiri. apa? Sibara itu artinya Sistem Informasi Bebas Berkarya. Oke, nanti untuk teman-teman Meteng mungkin bisa ditampilin linknya. Ya. Nah, untuk Sibara itu maupun karya tulis, musik, IoT, Project ya Kang, yang project, kayak kemarin. ya kayak yang kemarin tuh project seperti pembuatan IoT, poster ataupun itu bisa ditampilin di Sibara di publik. Untuk Ya. publikasinya lebih luas mungkin ya. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa ikuti IG Hima SI sama Sibara. Promosi lagi nih. Promosi. Promosi aja terus nanti Jadi kita sangat membuka ruang untuk terus berkolaborasi antara himpunan, program studi, dan mahasiswa sistem informasi. berarti memang sudah selaras nih ya dari ketiga dari himanya sendiri memang yang menjembatani antara mahasiswa dan juga prodi itu sendiri. Iya. Oke Kang, jadi buat sekarang itu apa sih target terbesar Hima SI yang mau dicapai pada kepengurusan Akang pada saat ini? Target. Target. Jadi ini grogi. Sama-sama. Target yang ingin saya capai yaitu benar-benar himpunan mahasiswa sistem informasi ini menjadi wadah buat pengembangan potensi akademik maupun non akademik mahasiswa program studi sistem informasi ini. Ya contohnya kami terbuka, membuat lingkungan organisasi yang nyaman, menjaga komunikasi yang baik antar anggota program studi dan mahasiswa. Mungkin selain itu juga apa ya target terbesarnya khususnya untuk anggota ya yang apa sih kepengurusan Hima SI. Mungkin target terbesarnya kita ingin si kepengurusan ini anggota-anggota ini mendapat apa ya feedback lah, mendapat benefit dari mengikuti organisasi Hima SI ini, entah itu menjadi pribadi yang berbeda, menjadi yang lebih baik. Ya, intinya menambah zona lah yang awalnya zonanya kayak contohnya Jadi segi. Mungkin sedikit apa ya sedikit bercerita juga saya. Di sini saya sudah mulai merasakan manfaat dari organisasi itu sendiri dari Hima SI. Soalnya sebelum saya masuk Hima SI itu saya masih kebingungan gimana nih cara ngomong ke orang lain, cara ngomong di rapat itu masih kebingungan arahnya mau kemana. Tapi pas semenjak saya masuk Hima SI, saya mulai sedikit-sedikit belajar di situ. Bagaimana rapat itu berlangsung dan juga arah rapatnya mau kemana gitu deh. Tapi disclaimer juga buat teman-teman yang mau masuk Hima SI terusnya ya, jika memang ingin berorganisasi punya rasa ingin belajar. Ya, betul. Nah, soalnya kalau nggak punya itu nanti bakal sia-sia sih menurut aku masuk organisasinya gitu. Setuju karena apa ya yang membuat kita berkembang adalah keingintahuan dan keinginan kita untuk terus belajar. Jadi jangan pernah merasa cukup untuk stuck di sana. Iya, betul. Harus keluar dari zona nyaman berarti ya. Iya, itu Iya. dia. Karena kalau kita kayak di zona nyaman ya udah pengen nggak ngelakuin hal-hal baru itu nantinya stagnan lah. Oke, kira-kira ada gak sih Kang untuk yang sekarang ya kita kembali lagi ke pertanyaan yang awal-awal Ya. terkait inovasi, ada gak sih gebrakan baru untuk kepengurusan sekarang yang memang hype-nya tuh agak besar gitu? Mungkin untuk gebrakan yang sekarang ya di Hima SI ini sendiri kita sangat
seperti yang di visi misi yang saya bawakan untuk terus adaptif dan kolaboratif. Jadi kita pengen tuh mahasiswa program studi sistem informasi ini ketika ada inovasi ataupun aspirasi terkait program kerja, agenda ataupun lomba-lomba, kita sangat terbuka untuk itu dan untuk menjembatani ketika ada yang ikut perlombaan di universitas-universitas lain di program studi sistem informasi ini, ketika mahasiswa itu sendiri takut untuk langsung atau belum berani untuk langsung ngobrol sama program studi, kita bantu yang bisa melalui ke kita. Jadi untuk mahasiswa program studi sistem informasi ini ketika ada perlombaan baik akademik maupun non akademik, ketika pengen ngajuin ke prodi tapi masih merasa segan ataupun malu-malu, bisa datang langsung ke Hima SI. Kita bantu untuk menjembatani itu. Kita terbuka untuk terus berkolaborasi. Oke, berarti yang dapat saya garis bawahi di sini berarti inovasi yang dimaksud tuh bukan dari sesuatu yang besar dulu, tapi yang kecil tapi dengan cara yang berbeda begitu ya. Oke, soalnya kejadian besar itu terjadi karena ada hal-hal yang kecil. Dan juga saya juga kan ini ya lihat kayak filosofi kayak di dunia ini kayak gimana. Nah, saya bukan ke distrik apa sih? Komunikasi. Apa loh, ayo. Saya menyukai filosofi dari sebuah pohon. Nah, kan pohon itu kan ketika akarnya kuat, maka si pohonnya itu juga bakal kuat meskipun ada angin kanan kiri kayak sesuatu gitu. Jadi saya sangat menyukai itulah. Seperti ada pepatah ini mah, burung tidak pernah takut hinggap di ranting yang udah kering, kayak yang mau patah ataupun gitu, karena si burung itu percaya pada sayapnya untuk terus Ini salah satu kata-kata hari ini dari Pak Ahim ya teman-teman. Pak Ahim 2026 tanggal berapa sekarang? 11. Oke, lanjut nih ke pembahasan kita nih. Soalnya waktu kita tidak banyak ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan aja yang akan disampaikan ke narasumber kita ini? Tadi tuh kan sempat disinggung terkait program kerja nih Kang. Nah, buat sekarang program kerja apa sih yang paling ditunggu gitu, yang paling dinanti di periode kali ini itu? Ya, program kerja, mungkin program kerja yang besar, tinggal beberapa program kerja, contohnya yang dekat-dekat di bulan sekarang ya, yaitu PKM, pengabdian kepada masyarakat. Aduh, pusing banget Kang. Itu jadi itu juga kita tidak hanya memberi solusi buat masyarakat, tapi kita juga terjun dan cari tahu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, di program kerja kali ini kita juga berkolaborasi sama program studi. Jadi yang saya harapkan di PKM kali ini, kita tidak hanya menjalankan program atau menggugurkan program kerja, tetapi kita juga terus berkelanjutan ke desa yang menjadi objek di program kerja PKM kali ini. Oke, kira-kira ada gak sih Kang langkah untuk memang membuat bahwa program ini tuh berkelanjutan gitu? Yaitu langkahnya seperti yang kita udah observasi ataupun survei ke desa yang kita tuju ya, yaitu dari perangkat desa meminta untuk terkait branding produk lokal dan branding desanya. Nah, dari kita itu sendiri, kita melibatkan Karang Tarunanya untuk mengelola digitalisasinya terkait
media sosialnya, UMKM buat didigitalisasiinnya. Nah, dan di website desanya untuk membranding desa tersebut. Nah, makanya kita berkolaborasi sama program studi seperti itu. Terus sedikit tambahan juga ya, selain PKM yang ditunggu-tunggu, ada juga di akhir periode ya, Iya. betul Pak Kahim? Ada. Nah, Apa tuh Kang? jadi proker ini tuh kayak apa ya? Kayak hajatnya Hima SI lah. Nah, ya. Waduh, Kayak hajatnya. kayaknya besar banget tuh ya. Kayaknya ya, bakalan seru hajat deh. tuh identik dengan pesta mungkin. Iya. Iya. Betul. Ah, Jadi betul. kayak di sana pasti ada seminar, ada perlombaan, yang dimana kita juga kayak karena pasti di akhir-akhir juga ada maba ya, yang dimana ngenalin juga ke maba kayak ini nih yang ini tuh mahasiswa SI lah, Ya. kasarnya mah Jadi gitu. kita menjalani atau menjembatani untuk apa ya namanya tuh, mengenalkan maba bahwa ini nih orang-orang Hima SI, ini nih orang-orang mahasiswa Desember Memasi, dan ini tuh hajatnya nih. Jadi kayak ngegabungin dari lintas angkatan gitulah. Nah, ya, karena kita juga apa sih namanya teh, mengundang juga alumni sistem informasi yang sebelumnya terkait pengalaman kerja, prospek-prospek yang tersedia ya mungkin itu. Oke. Terus buat di acara tersebut nih, kira-kira acara ini bakal semeriah apa sih Kang? Kalau kita boleh tahu. Sedikit clue aja deh. Cluenya pasti meriah ya. Iya. Oke, mungkin siapa tahu ada teman-teman maba di sana yang memang menonton podcast ini. Ada pesan nggak buat acara tersebut? Gitu. Nah, pertama ya mungkin untuk mengetahui acara tersebut, pertama masuk dulu ke SI. Aduh. Itu dia. Nah, gitu. Oke. Masuk dulu ke SI. Terus juga pasti seru ya karena pertama pasti ada seminar yang membuat kita kayak belajar, terus juga ada perlombaan akademik dan non akademik ya. Iya. Terus juga pasti ada party. Dan Maksudnya juga makan-makan mungkin. Iya, Iya. makan begitu. Dan Teman-teman Party semua yang aneh-aneh Iya. mungkin ya. Makan, ya, Makan. makan Gak boleh ya, kita. itu gak boleh. makan. Dan juga kita mengenal lulusan-lulusan program studi sistem informasi ini dan prospek-prospek kerjanya yang telah alumni capai. Mungkin kan tadi kita udah ngebahas nih Kang seberapa serunya di sistem informasi sendiri ya. Nah kita mulai masuk nih, kira-kira tantangan terbesar apa nih dari Kahim sendiri selama menjabat sekarang? Ini cukup menarik soalnya nih. Duh, keluh kesah nih. Mungkin untuk tantangan yang sedang dihadapi kali ini ya, alhamdulillah tantangan yang begitu rumit ataupun apa, alhamdulillahnya tidak ada dan jangan sampai ada. Amin. Karena setiap ada problem ataupun apa ya namanya tuh, tantangan yang dihadapi di organisasi ini, di Hima ini, kita mencoba apa ya, terbuka, kita bertukar ide, bertukar pikiran untuk apa namanya tuh ya, untuk mendapatkan sebuah solusi, Solusi. win-win solution-nya. Iya, Jadi kita tidak hanya apa ya, memecahkan masalah ini tidak sendirian. Jadi kita libatkan anggota gitu. Jadi ketika permasalahan ada permasalahan anggota, kita juga gimana ya, apa sih namanya teh, berkomunikasinya ya, Berkomunikasinya. untuk mungkin dari Wakahim. Menurut saya tantangan bagi saya pribadi ya, ini mah bagi saya pribadi tantangan adalah apa ya, tentang mengambil keputusan begitu. Kayak kita tuh mengambil keputusan ini teh benar atau salah. Nah, menurut saya itu menjadi tantangan yang cukup begitulah. Tapi di balik itu juga
saya berkomunikasi nih dengan Kang Danan karena kayak Him ini gimana ya kalau misalkan kita gini gitu. Dan itu buat tantangan pribadi, yaitu ketika pengambilan keputusan dikhawatirkannya tuh pengambilan dari Kahim dan Wakahim menurut kita udah tepat. Nah, Kan belum tahu Nah, menurut orang lain punya bagaimana. Berbeda orang pendapat lain. ya, Kak. Tapi kita juga karena di sini banyak 5 divisi ya, Iya. kita juga berkoordinasi sama BPH dulu. Terus setelah sama BPH dibantulah buat ngurusin internal ini sama divisi keorganisasian, dan untuk menjembataninya ada public relation. Nah, seperti itu. Jadi di 5 divisi ini kita tidak hanya tidak hanya nama divisi saja lah sekasar namanya, tapi kita juga di sini berkolaborasi antar 5 divisi tersebut untuk menjaga citra dan membawa himpunan mahasiswa sistem informasi ini ke langkah yang lebih baik lagi. Terus juga dari tantangan tersebut ya kita juga belajar kayak bagaimana sih caranya komunikasi. Terus bagaimana caranya, karena menurut saya ya dari sebuah keputusan itu mungkin kita tidak tahu salah dan benarnya, tapi yang kita persiapkan itu adalah tanggung jawabnya, seperti itu. Seperti kata Uncle Ben, Apa? We great power come great responsibility. Itu cakep tuh. nanti ada quote-nya ditulis. Ya, mohon teman-teman metek kopi. Oke, kira-kira kan tadi kita ngebahas nih banyak sekali perdebatan di dalam hima itu sendiri ya, untuk mendapatkan suatu ide yang memang dieksekusi sama kahim-kahimnya. Kira-kira gimana sih cara Kang Danan sama Kang Ibu itu untuk menghadapi, untuk menengahi perbedaan pendapat tersebut? Mungkin kalau dari saya ya, mungkin bukan perdebatan kali ya, mungkin diskusi. Oke, diskusi. diskusi. Bahasanya diperhalus. Diskusi mungkin menurut saya ya, ketika ada dua pendapat yang berbeda, nah kita tidak langsung mencap bahwa pendapat sini yang paling benar, sini yang paling benar, tapi kita berusaha untuk mendengarkan pendapat masing-masing dari mereka. Nah, kemudian setelah didengarkan dari keduanya, kita berdiskusi lagi nih jalan tengahnya seperti apa. Kayak win-win solution yang tadi tuh, kayak bagi si ini juga menerima, si A menerima, dan si B-nya juga menerima. Jadi kayak dua pendapat ini bukan dipilih salah satu, tapi kayak digabungin nih. Nah, Jadi dikolaborasiin lah. betul sekali. Supaya gimana ya? Jadi siapa tahu dari dua pendapat ini ketika digabungin bisa menjadi sebuah inovasi yang yang seperti memang itu. besar. Nah, iya. Oke Kang, jadi kan Akang ini di sini sebagai ketua dan wakil ketua ya. Nah, apa sih pelajaran paling berharga yang didapat selama menjalankan amanah sebagai ketua dan wakil ketua? Perjalanan dari periode pertama sampai periode sekarang mungkin dari segi tanggung jawabnya yang berbeda ya, karena di periode pertama saya sebagai anggota, dan di periode sekarang di 2026 sekarang diamanahi sebagai ketua. Dari segi tanggung jawab, dari manajemen tugas-tugas, manajemen waktu, manajemen konflik, dan tugas-tugas yang diamanahi pun berbeda lah. Itu menjadi pelajaran baru, dan juga melatih menjadi sebuah leader itu tidak hanya memerintah, tapi ikut mendengarkan dan terjun langsung ketika anggota-anggota kebingungan, kita juga ikut terlibat di dalamnya. Terus bagi saya juga ya, perjalanan yang paling berharga pengalamannya sih. Kayak mungkin pengalamannya gak ada duanya deh, kayak gitu lah. Ya. Tadi cuma satu ya. Cuma satu itu. Ya, jadi kayak
Mungkin Kang Rapi dan Teh Novita percaya gak kalau saya ini introvert? Enggak. Aduh. Aduh. Nah, Dari itu mukanya extrovert banget. Iya. itu adalah pengalaman berharga bagi saya sendiri, diakui ekstrovert oleh orang lain. Karena apa ya? Kayak perjalanan paling berharga itu kayak saya ini kan orangnya buka apa ya yang harus diajak ngobrol duluan gitu. Tapi ketika di organisasi ini kayak ada tantangan tersendiri gitu kayak apa aku harus gini-gini aja ya? Apa orang tipe ya? Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya kita kembali lagi untuk menambah zona Iya. nyaman. Oke, siap Kang. Ini Kang, kan banyak sekali perdebatan yang memang bukan diskusi ya. Ya, Diskusi. diskusi. Banyak diskusi yang dilakukan oleh HIMASI sendiri. Nah, gimana sih cara Kahim Mukaim itu menjaga anggotanya agar memang tetap solid dan tetap bersemangat gitu? Iya. Ada gak? Sok siapa dulu? Nah, karena apa ya? Di sini kan saya sebagai Wakem juga yang bertugas untuk di internal ya. Nah, saya apa sih bekerja sama dengan divisi keorganisasian. Gimana sih caranya biar si anggota ini tuh tetap semangat menjalankan ke organisasinya. Nah, di divisi keorganisasian juga ada kan namanya bonding yang dimana itu tuh kayak merefresh kita lah, merefresh kayak ya dengan capek dengan segala Lelah dengan lelah dengan itu, kemudian di refresh kembali oleh bonding ini. Dan alhamdulillah banyak ya sekali yang menanyakan bonding kapan lagi. Berarti memang cara yang dipakai itu kolaborasi antara divisi keorganisasian dan juga Wakahim itu Wakahim. sendiri ya. Ya. Jadi tetap ada jalinan ikatan kerjasama di situ ya teman-teman. Ya, karena ya seperti kerjasama antara kolaborasi terkait tiap divisinya dan komunikasi juga itu. Komunikasi itu sangat penting untuk apa ya? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setidaknya kita setelah berkomunikasi bisa apa ya? Bukan memperkecil lah, apa ya? lebih memperjelas Nah, apa iya. yang diinginkan. Nah, ya. Jadi kita tidak hanya mengambil keputusan sendiri, tapi juga untuk teman-teman agar tidak bosan ataupun boring di menjalankan organisasi ini, kita juga mendengarkan pendapat-pendapat dari tiap anggotanya, gimana solusi yang baik. Oke Kang, jadi kan di organisasi itu kita pasti bakalan ngerasa capek ya kan Rap? Ada kalanya. Enggak sih. Oh gitu? Oh gitu. Ada kalanya kita ngerasa capek gitu. Gimana sih caranya buat kita supaya tetap semangat untuk menjalankan satu periode ini? Ini balik lagi tadi Balik kayak lagi bonding gitu. Iya. Nah, Mungkin terus ini juga ya menurut saya ya yang ngebuat semangat itu adalah dapat temen di organisasi deh. Menurut saya itu ya iya. kayak misalkan kita di kelas udah ada temen nih, tapi ternyata pas kita masuk organisasi di situ ada temen yang teman banget, bukan teman banget sih, lebih ke temen Sahabat. Jadi Sahabat. kayak temennya tuh bukan di organisasi Organisasi. aja, tapi lebih ke di luarnya juga begitu. Menurut saya itu yang ngebuat semangat sih menurut saya. Kayak pas periode kemarin ya kadang mulai ada rasa jenuh gitulah organisasi. Tapi ada aja orang yang ngajak, ayo sekre gitu. Bahkan orang ini teh apa ya? Kayak jauh-jauh nyamper dulu deh. Waduh. Siapa Itu sih, ya? semangat Itu Siapa tuh? asli. Itu siapa tuh? Jadi untuk statement terkait jenuh ataupun apa ya, itu memang benar karena dalam organisasi itu adalah Sangat wajar. Mungkin wajar. bukan dalam organisasi aja. Iya, Semuanya juga semuanya pasti ada Bisa. rasa jenuh, Bosan. bosan, malas. Tapi kembali lagi ke kitanya. Kalau kitanya tidak apa ya, tidak melawan rasa malas itu, ya udah kita
pasti terjebak di rasa malas itu teh. Jadi saya jadi keinget salah seorang pernah ngomong ya, sebenarnya dalam organisasi ketika bukan mungkin bisa General. mungkin bisa dipakai untuk kehidupan juga ya. Iya. Rasa malas itu wajar, tapi harus dibatasi berapa lama si rasa malas ini. Jadi kayak misalkan udah nggak mau ngapa-ngapain, nah itu teh harus dibatasi kan sehari. Jadi kayak komitmen ke diri kita sendiri. Nah, salah seorang pernah berkata seperti itu dan wah keren sekali. Berarti yang penting sepertinya itu bukan rasa jenuh, mungkin kalau bahasa sekarang itu quality time mungkin ya. Quality Kita kasih time. quality time dulu Betul, buat diri kita, quality biar time. kita tempur lagi di organisasi. Kayaknya seperti itu sih yang saya Iya. tangkap ya. Dan Betul-betul juga quality time. biar tetap semangat di organisasi itu merasa mempunyai teman yang lebih akrab begini. Iya. Nah itu yang membuat anggota-anggota HIMAS itu bertahan sampai sejauh ini mungkin ya, dan bisa berubah sampai saat ini. Nah, itu dia. Wajar lah terkait perbedaan pendapat, rasa jenuh, rasa bosan. Tapi kembali lagi ke tujuan kita masuk organisasi tersebut. Kembali Itu lagi ke awal. nah iya, itu bisa membuat diri kita tumbuh lagi semangatnya seperti itu. Oke, kita udah membahas nih semuanya kan. HIMASI sudah dan Divisi-divisinya divisi sudah. ya. Nah, kita sedikit menggeser ke maba nih. Yes. Kita calon-calon mahasiswa baru ini nanti kemana ya? Tonton ini dan simak baik-baik tentang materi ini nih. Soalnya ini cukup menarik untuk didalami menurut saya. Nih, menurut Akang, mengapa mahasiswa itu perlu aktif berorganisasi? Nah, untuk itu jadi motivasi nih ke anak-anak maba yang apa ya? di luar sana. Seperti tadi yang sudah sedikit dibahas juga ya, yang sudah disinggung juga ya, itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing terkait masuk ke organisasi itu tujuannya. Dan sebenarnya jujur ya, ini mah pengalaman pribadi. Awalnya saya juga pas masuk kuliah gimana ya, buat masuk organisasi pun tidak ada dalam benak pikiran lah. Oke. Tapi setelah mengobrol-ngobrol dengan pengurus-pengurus sebelumnya juga ya, terdapat apa ya, beberapa motivasi lah buat berkecimpung di organisasi. Jadi apa ya, manfaatnya juga cukup lumayan dirasakan oleh pribadi. Terkait pas awal-awal mah di kelas pun saya malu ketika mempresentasikan hasil itu, malu banget lah ya. Terus untuk relasi pun kita ketika masuk organisasi itu alhamdulillah baik di lintas angkatan di fakultas ataupun ke universitas-universitas yang ada di luar. Menurut saya juga apa ya, mungkin buat maba-maba juga ya. Iya. Selain apa yang Pak Kahim sebutkan, mungkin ketika masuk organisasi bakal ngerasa kayak wah ya, menurut saya kayak ternyata saya juga bisa loh kayak gini gitu. Kayak apa ya, manfaatnya mempunyai pride terhadap diri sendiri. Kayak mungkin selama ini kita teh gelas bentar. bisa kali sponsor. Mungkin kayak apa ya, kayak kita ngerasa diri kita itu udah cuma sampai sana aja lah, kita teh seperti itu. Cuma setelah organisasi ternyata banyak sekali kita lebih dari apa yang kita pikirkan terhadap diri kita sendiri teh. Kayak misalkan saya malu nih buat ngomong di depan banyak orang. Ternyata ketika organisasi manfaat yang dirasakan teh, ternyata saya bisa ngomong nih di depan banyak orang. Jadi seperti itu. Mungkin sama ini juga ya, terkait apa ya, manfaat organisasi di HIMASI juga ya. Karena kita kan di kampus 2 juga yang dimana tempat nongkrongnya itu sedikit. Jadi ketika masuk
himpunan ini kita itu kayak ada Tempat apa buat ya? rehat lah. Ya, tempat buat rehat dan kayak apa sih? Bukan fasilitas, tapi kayak Bisa disebut itu sih Bisa fasilitas, bisa disebut. jadi kayak ya meskipun terbuka ya, Ya. terbuka buat siapapun, tapi buat buat pengurus itu kayak sebuah Privilege lah. privilege ya, kayak sebuah privilege lah gitu. Jadi kayak ya masuk himpunan di kampus 2 itu sebuah privilege yang sangat menguntungkan menurut saya ya. Dan alhamdulillahnya ya ketika masuk himpunan pun ke dosen-dosen pun alhamdulillah jadi semakin dekat. semakin dekat. Nah, benefitnya Mungkin bisa bercanda sama dosen. Iya. Kapan lagi bisa bercanda sama dosen ya? Iya. Nanti masuk ini dulu. Dan mungkin salah satu benefit masuk HIMASI juga menurut saya bisa dapat lanyard. Bagus banget soalnya lanyardnya. Terima kasih. Ya, meteknya. Metik, makasih banyak. Masih banyak ini metek. Oke, tapi berarti kan manfaatnya kalau bisa dirangkum, saya rangkum itu yang pertama itu menjadi pembelajaran buat diri sendiri ya. Iya. Untuk dari mulai public speaking, bagaimana cara memanage sebuah konflik dan juga membuka soft skill yang lainnya ya. Dan di satu yang poin yang kedua juga itu dapat mendapat privilege ya, maksudnya mendapat privilege sendiri untuk di mahasiswa sendiri gitu ya. Dan kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan tidak? Mungkin buat harapan nih Kang, apa harapan Akang ini buat seluruh mahasiswa agar berkontribusi di himpunan sistem informasi ini sendiri? Nah, untuk harapan saya ya dan harapan rekan-rekan himpunan pun mungkin yang bisa disebut himpunan ini Kahim Wakaim sebagai nahkoda untuk mengemudikan sebuah kapalnya ya. Nah, tapi tidak semua tidak semua sama anggota himpunannya. Kita juga perlu dukungan dan support dari mahasiswa program studi sistem informasi ini untuk membangun citra program studi, meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa program studi sistem informasi ini, dan juga untuk branding HIMASI di kalangan masyarakat bisa baik lah. Kira-kira takutnya ada teman-teman maban yang masih ragu untuk masuk himpunan sistem informasi ini. Kira-kira apa yang bakal Kahim sampaikan? Wakaim dulu. Mungkin jangan ragu, sumpah. Sumpah itu. Kayak ada kayak bukan hal ajaib sih, kayak wah deh, susah dijelaskan deh. Kayak wah banget lah pokoknya menurut saya deh. Wah. Jadi gimana ya untuk maba itu sendiri, benefit yang setelah ikut berorganisasi itu sebenarnya kembali lagi ke tujuan dan ketujuan si mabanya lah untuk masuk organisasi. Ketika si maba punya tujuan yang ingin dicapai, tapi kita tidak mencoba hal-hal baru, mungkin tujuan itu pun akan lambat lah buat dicapainya. Mungkin buat teman-teman maba ya, jangan pernah ragu untuk masuk organisasi, karena di organisasi kita bisa belajar hal apapun, entah itu berkomunikasi, etika dalam mengobrol lah, segala macam. Terus kita juga bisa seperti Pak Kahim katakannya, bisa dekat dengan dosen, bisa batuk sambil nyebutin nilai, gitu. Terus selain itu juga kita bisa mendapatkan teman-teman yang mungkin tidak disadari sama teman-teman sendiri ya.
teman-teman yang maba mungkin ya yang mau Iya. nonton, yang tidak disadari ternyata orang ini teh sama kayak kita begitu, entah dari segi apapun. Jadi ketika masuk organisasi teh kita merasa seperti ada cerminan diri kita sendiri. Jadi Oke. banyak hal yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka. Unpredictable. Unpredictable. Di organisasi itu tidak ada yang pasti, teman-teman. Mungkin dari saya juga nih, untuk teman-teman maba yang masih ragu untuk masuk ke himpunan sistem informasi, saya harap untuk kedepannya sudah tidak akan ragu lagi ya. Ya, Soalnya, betul sekali. Dari tadi kita udah belajar banyak banget nih soal sistem informasi sendiri dan juga berjalannya kita tuh seperti apa. Mungkin di sini kita semua bisa melihat bahwa sistem informasi ini apa ya, kekeluargaannya sangat baik lah, dan juga soalnya dari mulai apa ya, dari mulai hal-hal kecil seperti main dan juga ke sekre yuk, nah itu sering banget. Nah di situ kita mendapatkan pengakuan yang lebih di organisasi. Menurut saya yang saya rasakan itu mendapatkan teman baru yang banyak gitu teh, dan juga kita bisa belajar bersosialisasi itu dengan tipikal orang yang berbeda. macam gitu. Oke. Nah, Sekali. di situ pelajarannya banyak sekali sih kan. Menurut saya banyak sekali pelajaran yang bisa dicapai, dan di sisi kita belajar public speaking atau lain macamnya ya, itu kita bisa belajar bersosialisasi. Kalau menurut Novita sendiri, kira-kira ada gak buat teman-teman maba nih yang masih bingung gitu ya. Buat teman-teman maba, kalian jangan bingung, pokoknya masuk himpunan itu seru banget. Berarti seru banget. Iya, Seru seru banget. Pokoknya mantap lah. Dan juga tidak itu di masuk organisasi masuk HIMAS ini kita juga banyak sekali pelajaran terkait melatih kepemimpinan, tentunya buat diri kita ketika suatu hari nanti entah menjadi kepala keluarga, menjadi leader di suatu project mungkin ya, itu ada yang bisa didapatkan ketika ikut berorganisasi. Ya betul, saya notice dari Kang Danan atau Pak Kahim, organisasi juga melatih tentang kepemimpinan. Jadi kayak ya gimana sih caranya kita memimpin suatu organisasi atau apalah, karena menurut saya seorang pemimpin itu bukan hanya memerintah tadi seperti Kang Dan, tapi kayak gimana caranya kita mengkaji sebuah pendapat atau masukan dari si yang kita pimpin tersebut. Ya setidaknya karena kan hidup tidak selalu hidup selalu tentang kepemimpinan ya setidaknya tentang memimpin diri sendiri. Jadi kayak kita itu belajar untuk ya menurunkan ego dan segala macamnya lah. Berarti yang bukan ketua dan juga wakil ketua juga masih bisa belajar tentang kepemimpinan ya. Betul sekali. Dia tidak menjadi pemimpin untuk suatu organisasi, tapi menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Itu dia. Nanti kata-kata lagi ya. Kata-kata lagi di sini nih. Oke. Jadi seperti apa ya, bisa diibaratkan seperti lilin ya, yang apa ya? Yang dibakar. Iya, yang lilin yang dibakar. Yang menyala mungkin ya. Iya, yang menyala. Ketika kita punya potensi, seperti lilin nih. Ketika kita punya potensi, tapi kita menutup diri, lama-kelamaan potensi kita pun akan padam. Nah, seperti apinya, seperti api yang ada di lilin tersebut. Filosofi yang baik sih. Nah, seperti itu. Jadi jadilah lilin di ruangan terbuka ya. Iya. Betul, itu dia. Jadilah penerang di antara kegelapan yang ada. Oke, mungkin untuk teman-teman maba sudah beres nih. Kita mulai ngebahas ke teman-teman kepengurusannya nih. Ada nggak sih pesan yang memang ingin Akang sampaikan untuk pengurus HIMA yang
masih setengah periode kembali gitu. Oh. Ada kata-kata buat teman-teman agar tetap semangat dan juga tetap happy untuk menjalankan suatu organisasi gitu. Mungkin yang pertama-tama dulu saya ucapkan terima kasih banyak ya Sama-sama. Sama-sama. untuk anggota ataupun pengurus Hima yang dimana banyak sekali menyita waktunya, Waktu, tenaga, pikiran, Pinataan, perbuatan, iya. Nah, kesempurnaan. itu ya. Terus juga buat anggota Hima, saya titip jaga komunikasinya, jaga tali persaudaraannya, jaga kebersamaannya. Buat yang yang disebutnya kakak tingkatnya lah, yang angkatan kan ini periode 24 25 ya. Angkatan 24 dan angkatan 25. Buat angkatan 24-nya mudah-mudahan kalian bisa memposisikan sebagai kakak untuk adik-adiknya dan juga bisa mendengarkan aspirasi ataupun masukan saran dari angkatan bawah. Oke. Terus dari saya juga ya seperti kata Pak Kahim ya, terima kasih banyak buat semuanya anggota Hima ya. Terus saya juga mungkin berpesan karena kan kalian mungkin ya yang tahu keluh kesah di Hima itu seperti apa gitu lah. Nah, saya ingin yang saya harapkan dari anggota ini teh, dari keluh kesah itu kalian bisa dapat pembelajaran untuk diri kalian sendiri lah. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan kita itu cuma dapat capeknya aja. Masih campur Tapi kita juga dapat hal-hal di balik itu. Oke, Kang, tadi kan pesan untuk internalnya nih. Mungkin sekarang pesan buat yang lagi nonton nih, khususnya mahasiswa sistem informasinya sendiri. Pesannya itu apa sih dari Kahim dan Wakahimnya? Nah, untuk pesan mahasiswa program studi sistem informasi ini, ketika Hima S ini saya pengen benar-benar manfaatnya Hima S ini sebagai wadah pengembangan akademik maupun non akademik mahasiswa program studi sistem informasi ini. Dan juga saya pengen emang benar-benar Hima SI ini benar-benar kerasa tuh rangkulannya kepada mahasiswa. Dan makanya dari visi misi yang kita bawakan adaptif dan kolaboratif, kita benar-benar terbuka ketika ada saran ataupun masukan, kritikan dari mahasiswa program studi sistem informasi. Ketika mahasiswa malu untuk mengaspirasikannya secara langsung, kita juga membuka Google Form ya terkait aspirasi yang ingin disampaikan lah baik buat Hima sendiri ataupun buat program studinya. Mungkin dari Wakaim. Kalau dari saya ya pesan buat yang nonton, I love you. Mungkin buat pesan yang nonton ya dari saya, nggak apa-apa kan kayak ngobrol berdua semuanya. Ya, nggak apa-apa. Saya tahu diri kalian itu memiliki potensi yang besar. Cuma kalian hanya membutuhkan wadah untuk menunjukkan diri kalian yang besar itu. Jadi menurut saya, Come on, join MSI. Jadi ketika ada Oke. mungkin yang masih ragu-ragu dan malu untuk mengaspirasikannya ataupun memberi saran, masukan, kritikan baik buat himanya ataupun buat prodinya, ketika pengen sampaikanlah, jangan ini karena ada ketika malu langsung ada di Google ya. Kita benar-benar mencoba untuk selalu terbuka, welcome lah buat
mahasiswa program studi sistem informasi ini. Oke, berarti buat teman-teman SI, Yang lagi Ayo. nonton. ayo kita berdiskusi, kita apa ya? Jika memang mempunyai ide ataupun gebrakan-gebrakan terbaru, bisa didiskusikan bersama kami HIMA SI ya, karena Ya, kita selalu membuka ya, Ya, selalu membuka betul. ruang, entah itu berdiskusi secara langsung ataupun lewat Google. aspirasi tersebut ya. Aspirasi, ya. Oke. Mungkin Mungkin itu itu aja ya. sih untuk sekarang ya. Terima kasih untuk para bintang tamu yang terhormat ini. Terima kasih juga. Kepada host Iya. dan divisi Medtech. Iya. Love you semuanya. Terima kasih banyak juga ya. Kami juga merasa sangat apa ya, Sangat diundang ini tuh deg-degan sih deg-degan. depan kamera. Oh ya, maaf juga tidak ada air. Aduh, maaf. Iya, gak apa-apa. Maaf juga ya gak ada air. Tidak ada ya. yang Maaf ya. Intinya saya sekali lagi ya ucapkan terima kasih banyak buat penyelenggara kegiatan si podcast kali ini dan juga buat host Kece Kece Badai Mantap. ini ya, dan Mantap. buat rekan-rekan anggota himpunan mahasiswa sistem informasi ya, pokoknya terus semangat, jangan pernah putus asa. Kalian di sini punya tanggung jawab dan semoga kalian bisa menjalankan amanah ini dengan penuh kesadaran lah. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman SI semuanya podcast yang kami berikan. Semoga ya ini mas, semoga Amin. yang baiknya dapat bermanfaat bagi diri kalian masing-masing gitu. Dan juga untuk teman-teman maba jangan lupa join HIMA SI. Betul sekali. Betul Jangan sekali. lupa. Jangan lupa. Wajib al-wajibun bitaqwallah. Hey. Oke, cukup sekian. Dadah.